sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa sallallahu sadatina wa mawalina aimatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsanin ila yaumil wa sallallahu fi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal nabiyyin wal syuhada'i wal ulama'il amilin wa masyayikhina min ad-din wa syara'il awwalina bi fadlihi wa rahmatihi in yamiliha ila shimaliha hadiyatan khususan ila hadratihi Syekh Sultanil Awliya Bidobani wa Alifina Samaril Sayyidina Syekh Fadil Jilani Wasulihim wa Furihim wa Afisil Silabim wa Rakhidin Anhum wa Sunnatuti Jami'in Mu'asisana Abdul Ulama Hadiyatan Khusus ila hadrati Hadrati Syekh Bahasim Asyari wa Sunnatuti Hadrati Syekh Bahasim Samsuri wa Sunnatuti Sembah wa Rasulullah wa Sunnatuti Syekh Bahasim Bangkalan Bosan lalu kami masih senang orang Lampung Timur. Bosan lalu di Rakyat Rahmat dari ulama. Bosan lalu di Akan Wasatiyah Masuri Wasatiyah Biasansi. Bosan lalu di Abdullah Mami Wasatiyah Ahmad Sadiq Wasatiyah Isabila. Bosan lalu di Muhammad Wali Silsilabi Malakil Anam Syailah Ilahul Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususnya sedaya jamaah, khususnya keluarga kita yang ada di Kota Laman, baik yang masih Jumeneng ataupun sampun sedo sampun tinggal, mudah-mudahan sedaya wonten angsal maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khusus bagi kita semua yang hadir yang sudah menginfakkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan sedaya amalipun ditampi dening Allah tur saged dilipat gandakan amalipun. Amin amin ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tadi nyuwun hadiah Fatihah kagem sedherek sedaya mawon sing sakit, mudah-mudahan enggal diparingi sehat. Amin. Sing tasih ngandhut mudah-mudahan diparingi gangsal pas lahiran. Sing tasih gadah kebutuhan apa-apa dikabulaken hajatipun kang Gusti Allah. Wonten sing tasih gadah putra-putri kang tasih pondok pesantren, tasih sekolah, mudah-mudahan diparingi ilmu ingkang manfaat dunya akhirat. Sedaya keluarganipun dapat diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri sholih sholihah diparingi istiqomah dalam ibadah, juga paringi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra shiyam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulumi wa hikam. Amma ba'du, hadratan muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, ustazah, ibu haji, bapak haji, ibu hajah, sedaya kang hadir, mudah-mudahan selanjutnya diparingi panjang umur, sehat walafiat, murah rezekine, istiqomah ibadahe, diparingi enteng ringan puasane, tur mangke dugi napa namine Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Sedanten mawon boten kula sebut satu persatu, ukur pengurus santri KPNU Desa Kota Laman,
muslimat, batayat, iki sing dereng jane pun terbentuk ansor teng Kota, tapi dereng sangat aktif. Maka mudah-mudahan setelah kita melihat kegiatan kita seperti ini, baik yang muda, yang tua, sinten mawon, karena teng Kota Raman iki amaliyah sedanten amaliyah NU, insyaallah amaliyah NU, kalau yakin. Tapi boten dados pengurus NU, boten apa-apa. Datang NU niku enten namine NU struktural, sing tercatat di struktur pengurus. Ada juga yang disebut NU kultural, boten tercatat di struktur, tapi amaliyah NU tur mendukung kegiatan NU. Niku namine tetap sami-sami NU. Napa meli NU kok ngenten penggalangan dana, alhamdulillah sebelum wonten nggih usul niki berarti kan tasik saged bersama-sama, mudah-mudahan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sedanten ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka safari Ramadan atau silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan dalam setiap pertemuan di majlis atau di masjid, di musola, kita ngaji atau thalabul ilmi, pertama kita mendapatkan ampunan. Kanten kedua nek paham mawon panggih, nek paham mawon bahwa setiap langkah kaki kita berangkat maning taqala liya ta'allama ilma ghufira lahu qabla ayah tua. Man sapa wae wonge intikal pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tujuannya kangge napa? Kangge thalabul ilmi. Itu setiap pindah dari satu tempat ke tempat lain, ghufira lahu den sepuro. Sinten sing sepuro? Wong sing gelem hadir qabla ayah wasa, pun sebelum melangkahkan kaki, itu sudah diampuni dosanya. Berarti awake dhewe dugi mriki iki pun kelas dosane. Allahumma amin. Mangke wangsul pun boten gadah dosa beli. Kilangan pakai tenggio dan kalau dosa beli apa boten. Nggih. Bu, biasanya tenggio apa boso apa boten kali bapake. Boten. Lho, wong kali panun mawon boso lho. Lho kali kula mawon kadang-kadang ya Allah bosone melipis-melipis engko kalau bojone. Belas. Wong itu kok enggak? Belantian ini. Ya Allah. Ngomongnya sama ngomongnya bularan piuh. Konggone terpaketane wis teko, lambian nyar, urung ketuku piuh setengah kalau bojone. Niku dosane gede banget. Alhamdulillah ini. Nah, maksud saking mriki mangke dhewe basa nggih nggih. Siap basa. Awas tak ini kok. Ngomongnya orang kewenan ngono. Lagi lho basa kali kula jajal sing golekne duit kula apa bapake. Lah misalnya masuk angin sing ngeroki kula apa bapake. Kok basane kali kula wali kudune basane kali bojo lanang. Wali ngono iki. Kali kula yo mari duit boten tahu. Masuk angin kepegel yo ora tau ngopeni, sing ngopeni yo bapake nggih. Basa iki nggih. Tapi arep basa bapake ora tau basa iki nggih. Oh, bapake ora tau basa piye sing nglajari. Ya untung aku ngerti bahasa Indonesia. Ngerti bahasa Indonesia. Tapi mesra lho, Pak. Kulo iki nek kali bocah kulo iki dhewe nyebut kok AA. Kulo nyebutnya neng neng. Nggih, kita bahasa Jawa ndul lah nggih. Nggih, mesra. Kulo kalau boleh pas aneh-aneh anake nggih ibu, ayah. Nek wong loro ambilin bikinin kopi aneh. Itu biasanya ambilin kopi aneh. Ini neng nyebutnya. Gitu, karena ya piye-piye juga orang Sunda. Nggih. Siap basa Bu. Wah, lemes men. Ora semangat lagi. Ayo sing basa belajar basa. Jadi ku awake
wis kene kok Allah akbar diampuni dosane tekan omah kok gawe dosa meneh. Apa meneh di dalam bapak di TV nganggep sayur lali. Yo wis ngajian tak wis tekan 3 dino ora rampung. Soale kok kenceng dosamu wajane. Meh bolong. Gara untung tak gase. Dino ate ora kobong sama omahe. Tekan omah iso entek wis ganjalane. Nah, alhamdulillah ini Bidalik tahan ya, ditahan. Ini pas lesu kok ini tidak ditahan. Oke, biasa tadi gue, tapi kita ditahan. Nah, itu Bapak jam sekarang Imamullah. Niki sajane sanes kula jadwale Gusti Kwan, tapi kok boten ngabar-ngabari, boten ngabar WA, boten itu dicirakan tentang iki. Boten apa-apa. Niki kenapa namine niki pun malam ke berapa? 18 19, Masya Allah. Tinggal berapa hari lagi berarti? 11 11 nih jadi misalnya Assalamualaikum 10 nah ini 19 menurut jelit dong menurut ngomong kaya 20 yang kayaknya yang puasanya di Rebo jadi kalau melihat perkembangan, saya sekali kanjil apa kita mobil pokoknya menurut keyakinan masing-masing. Yang penting saya nggak ada sampai nih malam ini karena ini masih ada sisa-sisa di bulan Ramadan. Ini puncaknya. Kalau menurut kaum ulama atau bahkan hadis Nabi yang masyhur, kanjeng Nabi itu setiap akhir di 10 akhir bulan Ramadan itu bahasanya mengencangkan tali sarung. Artinya lebih semangat ibadahnya. Kudu malah mayat, sok terawih kok malah tambah maju. Apa nih? Barisane. Ya Allah. Ayo sing semangat. Karena apa? Malam di malam Lailatul, malam bulan Ramadan itu ada 5 malam yang istimewa. Istimewa wow. Yang pertama yaitu awal. Jadi khamsul lailatul afdalu min syahril Ramadan, 5 malam yang lebih utama di malam bulan Ramadan. Malam Ramadan yang pertama awal Ramadan malam pertama. Idza kana awal Ramadan nomor sama nazarallahu taala birrahmah. Setiap awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua itu dengan lihat pandangan kasih sayang. Wa man nadzara bi rahmah, si sapa wong ditingali atau dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, la yu'adilu ba'dahu abadan. Orang itu tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Itu malam pertama. Seneng banget Gusti Allah karena malam pertama. Enggak bedanya kalau awal dhewe biyen bangun nang salu. Malam pertama itu biu. Iki sing nyumbang ora balik-balik ene dulu kok ngajak ngobrol rendang-rendang bali. Pengen delok sesuatu yang sangat indah yang luar biasa. Sawenenge kok. Persis ngoten niku. Malam pertama itu seperti itu senengnya kok. Gusti Allah ningali umatnya, ningali hamba-hambanya kok mempersiapkan diri. Ada yang bersih-bersih mushola, bersih-bersih masjid. Ada juga yang mempersiapkan rumah supaya dicat baru karena mau masuk bulan puasa. Mau nyambut poso, mau nyambut lebaran yang dua arti. Yang penting dilakukan sebelum puasa. Berarti kita sudah menyambut man fariha bi Ramadan, halallahu jasada wa radhiyallahu. Sopo sing bahagia senang dengan datangnya awal bulan Ramadan, dia haram jasadnya masuk neraka. Coba Rasulullah. Jadi malam pertama itu termasuk salah satu malam yang paling utama di bulan suci Ramadan. Sudah lewat. Kaset. Ngerti aku. Waduh iki. Makanya kudu ngaji. Ngoten niku. Nek ngerti ke awal, enggak ada kendor-kendornya, semangat terus pokoknya. Enggak ada bedanya malam pertama dengan malam terakhir. Sama semangat. Bahkan malam terakhir lebih semangat lagi. Makanya ranting NU, pokoknya pengurus NU yang sekarang yang diketuai oleh Pak Nur Haji, malam-malam ganjil kudu hadir di mushola masjid. Nanti kita bikin gerakan, sudah dijadwal dari Masjid Al-Ikhwan nanti malam tanggal 21 kumpul jam 11 jam 12 setar
sholat kodok 5 waktu, kodokin. Kalau yakin pengurus rantingnya itu yuk akeh sing bolong sholat biyen apa saiki mbok. Nah dikodoi, kenapa ngerti hukumnya ninggalin sholat dan ninggalin sholat ya Allah. Satu waktu aja meninggalkan sholat dosanya luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena sholat itu salah satu rasul ibadah, kepalanya ibadah. Namanya kepala di dunia ini, di negara mana yang nggak punya kepala negara? Begitu mati langsung diganti. Kemarin Iran langsung ganti pengurusnya, kepalanya. Di negara Indonesia ada pimpinan kepala negara. Turun ke bawah di provinsi ada kepalanya, pimpinannya. Ke kabupaten, ke kecamatan, ke desa ada kepalanya. Di RT bagi dibayar, di RT di dusun, di RT ada kepalanya. Di rumah tangga ada kepala rumah tangga. Di instansi-instansi itu juga ada kepalanya. Di sekolahan ada kepala sekolah. Lengser kepala sekolah atau meninggal kepala sekolah diganti langsung karena sakingnya kepala. Tuh, coba ngobrol. Kalau ada ditawari ngobrol. Pentingnya kepala. Ini misalnya tok assalamualaikum. Takbir Yosin ditinggali pertama apa nih bu? Kepala isirahe. Ulah tak kaya loh. Ulah mas kaya loh. Ulah mbak yu loh. Ngerti karena ditinggali pertama dilihat adalah kepala sama nanti begitu kita pulang ke akhirat awal ma yuhasabu bagaimana as-sholat yang pertama akan dihisab ditanyakan dari kiamat itu bukan puasa tapi sholat. Sholat itu ibadah panjang. Kalau puasa Ramadan selesai Idul Fitri. Tapi sholat nggak ada selesainya, masih kita hidup tetap harus sholat. Awas jangan sepelekan. Puasa 1 hari kuat kok, sholat 5 menit nggak kuat. Padahal itu kepalanya ibadah. Mungkin di hadis mungkin coba kita pahami. As-sholatu imadudin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau rumah nggak ada tiang, nggak bakal bisa berdiri. Manusia nggak punya tangan, hidup banyak orang nggak punya tangan. Manusia nggak punya kaki, gesor-gesor masih bisa nyari duit. Bahkan cuma sepotong, pupunya dia nggak ada, bukan hanya kakinya, pupunya nggak ada, hidup. Tapi coba ada nggak orang nggak punya kepala? Nggak ada. Pasti mati. Karena nggak punya kepala. Sama dengan ibadah kita, ketika kita rajin sedekah, rajin bantu orang, tapi nggak sholat, mati nggak diterima ibadahnya. Paham maksudnya? Berarti sholat itu paling penting. Awas. Mari buat puasa bahasa puasa lawan terus. Sholat nggak ditekankan. Ini Pak, masya Allah, rasul ibadah sholat itu. Itu monggo kita jangan sampai telat melaksanakan minimal sholat yang wajib 5 waktu. Syukur kita punya musola bagus, alhamdulillah. Di mana-mana musola udah bagus-bagus, nyaman, di tempatnya ada kipasnya. Terus pokoknya nyaman kabeh lah, nyaman kabeh. Yuk kita tempatin bareng-bareng supaya kita ibadahnya lebih sregep. Karena kalau sendirian sholatnya, niki kulo gambarannya. Pas sholat di rumah, sholat duhur, jenengan tenggelion ngangge qobliyah 4 rakaat terus ba'diyah 2 rakaat apa betul? Betul. Tenan. Pokok kudu karo aku. Ternyata angel ya. Tapi kalau di mushola atau di masjid, mesti kita pakai qobli walaupun cuma 2 rakaat. Bagusnya kan qobliyahnya 4. Makanya saya kalau bulan puasa itu pakai qobliyah dulu itu pakai 4. Nanti ba'diyahnya 2. Itu salah satunya. Kalau kita sholat di rumah boro-boro qobliyah 4 2 aja enggak. Bahkan sholat yang wajibnya pun 4 rakaat pengen endang-endang rampung. Enten sama tadi tuh. Wongnya gitu loh. Kafe. Masya Allah. Itu Pak, susahnya itu kalau kita sholat sendiri kayak gitu. Monggo tuh bareng-bareng. Dan enaknya kalau kita sholat berjamaah itu mau khusyuk, mau pertama dilihat khusyuknya. Imamnya khusyuk, terima semua 27 derajat. Oh imamnya nggak khusyuk, ada salah satu jamaahnya khusyuk, diterima semua. Enggak, imamnya nggak khusyuk, jamaahnya nggak khusyuk, dilihat apanya, barisannya.
Lurus apa enggak? Oh dilarang lurus, diterima semua. Dilarang barisannya menceng-menceng. Orang lurus belas. Makanya kalau pas mau sholat, mau baris sholat, sing ditinggali ojo wetenge. Nek kamu kan udah berduduk toh. Nah, ojo tinggal wetenge, pas baris sunah lihat kiri kanan. Bukan memperhatikan siapa ini siapa itu, bukan. Itu juga boleh. Perhatikan jempol kakinya, perhatikan jempol kaki belah kanan kita dan jempol kaki belah kiri kita. Lurus apa enggak dengan jempol kaki kita? Itu cara meluruskan barisan. Oke, supaya lurus. Karena itu tadi salah satunya kalau khusyuk enggak, imam enggak khusyuk, makmum enggak khusyuk, dilihat barisannya. Dilarang barisannya enggak lurus juga, dilihat apanya? Kebersamaannya. Imam ruku mesti melu ruku, imam waladolin melu. Amin. Walaupun saya ngimpuli orang pati makul kalau imam ya tetap imam waladolin melu, walaupun cuma alon. Amin. Kalau sapu kayak mangkel orang main. Amin. Tapi tetap melu. Amin. Oke. Nah itu tetap dinilai 27 derajat. Kalau kita berjamaah, monggo sarang-sarang. Saya juga belum ngerasa paling itu, belum, nggak ada boro-boro paling enggak. Pokoknya enggak sama-sama karena saya tahu ini tetap saya sampaikanlah walaupun kamu misalkan belum bisa melakukan semuanya kebaikan itu, cegahlah kemungkaran walaupun kamu belum bisa menghindari semua kemungkaran itu perintah Rasulullah. Nah itu ngajak, siapa tahu dengan adanya kebersamaan. Nah di malam-malam ganjil kita kodoin sholat 5 waktu, kodoin sholat sinten, kodoin sholat awdw. Itu dari pertama kali saya mengadakan gerakan itu kodok sholat dulu. Karena itu yang saya anggap paling penting. Siapa tahu dulu kita mungkin masih belum paham tentang masalah bab sholat segitu wajibnya, segitu kerasnya Gusti Allah tentang mengancam tentang masalah sholat. Sekarang kita sudah tahu, ya Allah dulu aku masih banyak meninggalkan. Dikodoinnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu minimal satu ibadah kita dibalas 70. Satu ibadah dibalas 70. Itu paling minimal, bukan 10 lagi. Ada yang sampai 700 bahkan 1000 kali lipat setiap ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nek ngondo sholat zuhur setunggal waktu, mudah-mudahan itu 10 waktu yang pernah ditinggalkan tertutup karena dikondoin di bulan suci Ramadan. Karena enten kisahnya enten namanya Muhammad ya. Namanya Muhammad itu nggak pernah sholat belas di luar Ramadan. Boro-boro poso. Terus pokoknya kelakuannya paling gila nih pokoknya di kampung ini. Jenenge Muhammad, bukan Muhammad kang Nabi bukan. Jadi nggak jaminan jenenge Muhammad, jenenge soleh ya nggak jaminan. Jenenge soleh tapi dalam Quran nggak kaplek. Lene. Yo, jadi jenenge Muhammad itu nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah di luar Ramadan, tapi begitu masuk Ramadan, dilalah Allah memberikan hidayah kepadanya karena dia pernah mendengar pengajian. Begitu masuk bulan Ramadan, dia bersihkan badannya, mandi, dia ganti baju yang rapih, bukan bagus, rapih nutupin aurat. Dia beli minyak wangi, semprot badan semprot pakai minyak wangi. Sunnah kalau malam, kalau siang pas puasa makruh pakai minyak. Ini sing jumatan, wangi ini makruh kalau lagi puasa mau pakai minyak. Malamnya boleh, malamnya boleh. Jadi semprot badannya pakai minyak wangi. Dilalah begitu masuk bulan Ramadan dia puasa, dia ngodoin sholat. Orang udah pulang sholat zuhur, dia sholat lagi terus pokoknya ngodoin sholat zuhur. Zuhur yang mana nggak tahu pokoknya. Setahun itu nggak pernah sholat kok. Sholatnya pas Ramadan kok. Maghrib asar dia gitu juga, maghrib gitu juga. Orang-orang habis tarawih pulang dia mau sholat terus. Ngodoin sholat yang pernah ditinggalkan. Karena setahun 360 hari kali 5 gitu Pak. Oke ya, sebulan 30 hari kali 5, 3 kali 5 150 satu bulan. Nah, 1 bulan. Nah, itu 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Dan 120 kali 12. Iya. Tuh, kayak orang mah kalkulator ya. Masalah. Dikodoin terus pokoknya. Dilalah Gusti Allah itu adil. Berlebaran deh mati, meriang mati karena asal ngodoin sholat.
Kemeng paling ngotot sholat, saking kau soleh ngotot sholat. Masya Allah, mati orangnya. Nah begitu mati kok keimpi sama teman-temannya. Loh, mati. Kok iso mulya kaya ngene iki. Kowe kok berkano kok akil sepuro karo Gusti. Apa sebab piye? Aku ning bulan Ramadan ora tau salat. Kelakuanku sepoke elek banget. Tapi begitu masuk Ramadan, aku kok ngedur salat enggak leren-leren. Tak kodo terus kowe. Masya Allah, ternyata itu salah satu cara kita di bulan Ramadan supaya semangat. Yang tadinya kita banyak bolong, yuk kita bareng-bareng kodoin salat. Oke. So, sholat tarawih niku termasuk sholat bati. Nggih, napa bati niku? Keuntungan. Uang usaha pengen berkembang usahanya itu karena modal apa karena keuntungan? Karena keuntungan. Walaupun modalnya 1 miliar, tapi besok 1 miliar lagi nggak berkembang. Tapi walaupun modalnya cuma 1 juta, dia dapat keuntungan 500.000 setiap hari terus dia berkembang terus. Artinya sholat wajib, puasa wajib itu modal. Untungnya sholat sunnah. Kapan sholat sunnah yang paling baik? Yaitu di malam-malam bulan suci Ramadan. Yuk kita gunakan malam pertama, malam yang kedua yang dimuliakan yang diambil itu malam Jumat. Makanya malam Jumat di sini nggak pernah libur walaupun bulan puasa. Kegiatan malam Jumat di luar Ramadan itu biasa. Tapi malam Jumat di dalam Ramadan jalan terus. Malam Rabu berarti. Tapi malam Jumat jalan terus. Kenapa? Karena tahu bahwa malam Jumat itu salah satu malam yang istimewa selain malam pertama. Malam Jumat itu. Monggo sama mau sholat sunnah, sholat sunnah taubah, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat. Sholat sunnah tasbih 2 rakaat. Baca tasbih di dalam 4 rakaat sholat tasbih itu 300 bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah. 1 rakaatnya 75, 2 rakaat 150, 4 rakaat 300. Sholat apa namanya sholat hajatnya baca surat ikhlasnya 100. Rakaat pertama surat ikhlas 10, rakaat kedua 20, salam. Sholat lagi sholat ikhlas 30, sholat apa? Rakaat kedua 40. Jadi 4 rakaat 100 surat ikhlas. 1 kali surat ikhlas aja dijamin oleh Allah masuk surga. Apalagi sampai 100. Jadi itu di dalam sholat. Ayo belajar. Insya Allah sehat badannya, sehat. Ojo pikir aku ngantuk ngantuk ini nggak dilatih guys orang. Bahkan kemarin ada yang nanya ke saya, kenapa sih orang-orang itu susah amat diajak puasa? Nggak usah ngomongin iman, Pak. Iman mah nanti pertanyaannya banyak, nggak berhenti. Ngomongin apa ya? Biasakan anak-anak kita dari kecil. Kalau sudah dibiasakan, sudah gede pasti terbiasa. Karena biasa puasa, sudah mulai gede, dia nggak mau meninggalkan puasa. Tapi kalau nggak biasa ngaji, tapi imannya tipis, bukan imannya tipis karena nggak biasa. Paham maksudnya ya? Coba kalau udah biasa, enak sih, kok ini enak biasa, 2 jam, 3 jam biasa, pokoknya ini kopi itu. Yuk. Darah Pak. Semangat, boy. Lagi pengen ngaji keluar rumah, yo kopinya bono. Biasanya banyak kopi sih, ada degan biasanya. Nah, ayo kembali lagi. Saya itu misalnya cuma ngajak Pak, karena perintah itu ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil walau mau itu tidak masalah. Ajaklah oleh kamu semua untuk menuju Tuhanmu dengan cara yang lemah lembut. Kasih tahu cara-caranya, gimana pahalanya, gimana konsekuensinya ketika kita meninggalkan perintah Allah. Ayo, malam Jumat sholat sunnah. Terus malam apa lagi yang ketiga? Yaitu malam mukjizat, malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran itu adalah malam yang luar biasa. Malam tanggal 17 Ramadan. Itu pertama kali diturunkannya Al-Quran. Tapi kan nggak sekaligus. Kapan yang sekaligus? Tapi nggak langsung ke dunia. Ada di luar Indonesia itu namanya di langit yang langit dunia. Itu pas malam Lailatul Qadar. Ini malam nuzulul Quran dulu. Malam nuzulul Quran itu malam turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan bukan karena puasanya ternyata apa istimewanya Ramadan. Kalau puasa mah
Orang Hindu puasa, orang Kristen ada puasanya. Bahkan orang Hindu itu ada yang mati geni, bukan yang mati geni, langsung petang kabel jenengnya nyepi puasa. Wong Islam puasa, dia gabung dong puasa. Wong Hindu juga yang puasa, wong Kristen puasa. Apa istimewanya bulan Ramadan? Ternyata karena ada turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan hanya di dunia, nanti di akhirat pun bakal mensyafaati kita. Itu bakal mensyafaati kita. Makanya baca Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu bakal menolong kalian nanti di hari kiamat, bahkan di alam kubur. Orang yang rajin baca Quran, kuburnya bakal padam, kuburannya bakal jembar. Ayo monggo. Itu 3 malam yang kemudian, 1 malam pertama, 2 malam Jumat, 3 malam Nuzulul Quran, yang keempat malam Lailatul Qadar. Ini mudah-mudahan belum, mudah-mudahan karena ulama itu banyak yang menafsirkan Lailatul Qadar itu turunnya di malam akhir bulan Ramadan. Salah satu rekor yang pernah saya baca di dalam kitab yaitu Syekh Abi Zaid Al-Bustami selama hidupnya pernah menemukan Lailatul Qadar 2 kali, dan kedua kalinya beliau menemukan itu yaitu di malam 27. Dari mana akhirnya beliau menafsirkan ayat yang disebut di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul Qadri 3 kali. Ternyata hurufnya ada 9 kali 3 27 ditafsirkan dari situ. Oh ternyata menurut keyakinan beliau, karena beliau 2 kali di dalam selama hidupnya menemukan Lailatul Qadar selalu di tanggal 27. Ayo berlomba-lomba, mumpung Gusti Allah cek ngobrol pahala, ngobrol rahmat, ngobrol ijabah. Di obral, jadi obrolan biasanya misalnya satu benda ini 500, karena di obral 500 dapat 70. Gitu loh, kan tadi 70 ke minimal, pahala 1 dibalas 70 minimal. Berarti kalau misalkan ini 501, kalau di bulan Ramadan cara gambaran yang jual beli ini 500 dapat 70. Tuku berambang di pasar, bila lama onah belanja di pasar, kowo duit 35.000. Piro mbak dia kayak berambang 35.000, gue entok sekilo di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan 35.000 entok 70 kilo. Mantep betul. Mantep. Bila pas digondol di rumah, yuk jadi Pak Yudi deh. Sampai yang terkomen di kok entok berambang makin menelap piro duit sampai gue di pasar. Jadi tak sebutnya saya kenal-kenal kon lah. Oh, buat ngomong sing ora. Yuk, piro sampai yang ku bramang sak mono akeh. Saiki sing program. Sampai ora ngerti, aku ngerti jane. Sing ento berani mas, aku males. Apa bahasanya? Ngerti cuman males. Sudah diomongin sama para kiai, sama para mubalik, sama para ustaz bahwa di bulan Ramadan diobral pahala 1 dibalas 70 minimal, tapi wongnya males. Begitu Idul Fitri, wong pada gondol kabeh seperti Brahman tadi, dia bicara, lah sampai aku males kok. Ya udah selamat, enggak kebagian apa-apa, gitu. Ya, jadi karena dia dikasih tahu bahwa di bulan Ramadan diobral pahala oleh Allah, tapi enggak gelem milu rebutan obralan pahala. Monggo rebutan, mumpung kita enggak tahu tahun depan masih ketemu apa enggak. Apalagi tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat, turun ke bumi. Para malaikat itu bahkan sampai bumi ini sesak penuh oleh malaikat ketika malam Lailatul Qadar. Kalau menjatuhkan jarum sekecil jarum, itu pasti nembus kepala malaikat, saking sesaknya nggak ada ruang gerak sama sekali. Itu oleh para malaikat. Ngapain malaikat itu? Yaitu memintakan ampun umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya yang hidup, tapi orang-orang yang ada di alam kubur pun itu dimintakan ampun.
atas ada rekomendasi dari keluarganya yang berdoa malam itu meminta supaya ahli warisnya keluarganya diampuni semua. Makanya orang NU selalu diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan doa, tujuannya supaya bukan hanya kita yang kebagian, tapi baik yang hidup ataupun yang mati semuanya kebagian. Allahumma amin. Yang hidup tadi kita upayakan gimana caranya, itu gerakan NU. Gimana caranya? Saya nggak punya duit, weslah ternyata dari koordinator aja, kumpulin gimana cara kolektif, begitu kolektif alhamdulillah bertemu 18 juta, bahkan sampai lebih sekarang udah masukkan 18.300.000. Oh, besok malam itu Pak. Nah, itu udah alhamdulillah. Walaupun cuma sekedarnya, kalau kita tanpa ada seperti ini digerakkan oleh kita semua pengurus-pengurus NU, gak bisa Pak. Makanya ayo dukung gerakan ini supaya bukan pengurus, bukan belas kan itu gak kebagian apa-apa. Seikhlas, insya Allah pengurus-pengurus itu belajar ikhlas. Mana nih pengurus males aku orang bagian apa-apa ya ketua mau mungkin nggak ada sih bayar kok malah tak ada duit pegang pengurus NU pengen itu bayar ketua orang sejak pengurus NU enggak beneran saya udah kemana-mana ya ngongkos sendiri bensin sendiri nggak ada bayaran ya paling keuntungannya apa kenal sama ini kenal sama itu alhamdulillah nanti kenal sama kiai ini kenal sama itu siapa tahu di akhirat kita dapat apa antara kiai Allahumma itu yang diharapin itu. Terus ketemu konsep sampai ini dia sok ngaji toh ya kadang-kadang main kesini lu saya sok ngaji nungguin aku alhamdulillah nah kan diundang dia bilang bedo biasanya bedo mungkin waktu tahun ngarepnya amplop boten ngarep amplop belas udah masuk apa? Boten, kalau pun ikhlas bener, kalau pun diucap bilang guru ini gue pakai itu namanya Baji Ahmad temen Jawa Nego di dalam aku sok ngaku kadang-kadang Facebook kocok-kocok gue udah komen tuh kan, nyuruh biasanya kocok kan besok ngaji tuh, sok diundang ngaji aduh ya kadang antar kabupaten barang kan mesuci, wan suwoh barang mungkin barat kan bintang barang loh, terus piye nantilah laporan kalau guru ngomong aku pesen kalau awakmu ini soal bahasa Jawa nih kemudian ngomong sudo kalau seorang ngomong sudo orang udang pesan kalau awakmu pokoknya ini misal arep ngangkat ngaji bensinmu diisi penuh wetengmu diwargi ojo sampai ngarep-ngarep karo sing ngundang awakmu di amplopi sing ikhlas insyaallah manfaat nah itu saya perlu cari cekelan alhamdulillah kalau pun ikhlas pokoknya enggak ngarep-ngarep belas cuman balik kadang-kadang butuh pulau tekon dari mana? Ngaji di amplop berapa? Waduh itu tetap lahir angel oleh bojone ustaz tuh aduh ya jadi yuk kita belajar tadi saya tekankan pengurus NU pengurus ranting yang baru yang sudah dilantik walaupun waktu pelantikan ada yang nggak bisa hadir kita sudah dibayar dari pengurus NU yuk kita punya harokah punya gerakan yang semangat tujuannya kita jadi kurir apa kurir sodakoh ambilin kumpulin balikin lagi insya Allah kita tetap nggak ada bedanya dengan orang itu karena tanpa dikelola itu nggak bakal bisa terjadi tuh, harus dikelola sampaikan lagi makanya tadi sampaikan Pak transparan supaya masyarakat tahu kita masuknya berapa keluarnya berapa ada saldo berapa setelah kita tahu itu NU terus pengurus NU ya NU apa alhamdulillah insya Allah Gusti Allah yang akan bayar nggak ketemu di dunia di akhirat ketemu amin ya rabbal amin malam Lailatul Qadar turunnya malaikat terus di situ selain itu Bapak ayat tadi tanazzalul malaikatu wa ruh bi rabbihim min kulli amr dengan izin Allah malaikat turun ternyata tujuannya kita semua yang ada di dunia ini sekarang itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Pak Tony hidupnya bakal di sini pindah ke sini nggak ada catatannya. Ini realisasi dari Allah aja terjadi sekarang ada di sini. Bakal begini, bakal punya istri, punya anak, punya kehidupan seperti itu sudah ada catatannya semua. Sudah ada. Tapi malaikat belum tahu catatan Gusti Allah itu. Kapan tahunya? Kapan diberitahunya? Pas malam Lailatul Qadar. Pak Tony bakal hidup nanti 60 tahun lagi.
Oke, banyak berarti ya. Bakal duwe bojo siji lah. Dua. Bakal hidup sekian lama, bakal itu tadi rezekinya dipasrahin sama malaikat sinten bagi rezeki malaikat Mikail. Semua kesenangannya kebungannya malaikat Jibril. Terus bakal apa lagi namanya Israel pencabut nyawa dipasrahin ini catatannya nanti buat tahun ini si ini bakal begini, itu dipasrahin semua. Yang baik, yang buruk, ketentuan Allah yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dipasrahkan kepada malaikat yang bertugas itu di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Kulli amr itu semua masalah. Semua masalah dipasrahkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas. Itu di situ. Nah, tujuannya kita berdoa selain kita mendapatkan apa namanya keutamaan malam Lailatul Qadar supaya satu, ketika Allah menentukan kebaikan buat kita, mudah-mudahan nggak dirubah, tetap bakal terjadi kebaikan itu turun kepada kita. Allahumma amin. Dan naudzubillah, ketentuan yang jelek oleh Allah yang dipasarkan kepada malaikat yang bertugas untuk tahun yang akan datang, mudah-mudahan karena kita doa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah itu kadang-kadang kayak gitu di ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu yang akan merubah dirinya sendiri. Kalau namanya takdir itu sudah terjadi, motor ngeng dari sini ke pasar jatuh di depan, itu takdir sudah terjadi. Nah, sebelum terjadi kita antisipasi, minta sama Allah perlindungan dari hal-hal yang buruk dan ketetapan dari Allah yang baik-baik supaya diberikan tetap enggak dirubah lagi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu malam Lailatul Qadar. Yang terakhir tadi ingat satu malam pertama, yang kedua malam Jumat. Kalau Jumat masih ada lagi. Yang ketiga malam Nuzulul Quran sudah lewat. Yang keempat malam Lailatul Qadar mudah-mudahan belum. Yang kelima yaitu malam Idul Fitri atau malam terakhir. Semua kita pengen kembali kembali suci. Kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, nanti ketika kita pulang kok kotor, ada konsekuensinya. Kalau kotor mestinya kudu dibersihkan, dicuci, dan cucinya bukan pakai rinsol tapi dibakar di neraka. Baru dientas setelah habis kotorannya. Itu Pak, kalau pengen kudu kencang, kudu keras. Saya menyampaikan kudu keras, misalnya bahasanya seperti itu. Konsekuensinya kalau kita di dunia kok tadi dulu mauludin juga dari tron, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi begitu innalillahi kok kotor, nggak mungkin Allah terima karena tadinya turunnya bersih, kok pulang kok kotor. Pasti koyo baju dari lemari begitu dipakai kotor, tergantung kadar kekotorannya seberapa kotornya. Kalau kotornya cuma ukur kena keringat, dicuci pakai rinsol, direndam aja selesai. Tapi kotornya kalau nonton mungkin disikat, digosok-gosok begini, direndam 3 malam. Itu seperti itu konsekuensinya. Itu yang bakal terjadi kepada kita. Nah, mumpung nanti kembali ke Idul Fitri dan itu minal aidin wal faidin. Kalau ada yang mengucapkan minal aidin wal faidin, jangan didengar sama-sama. Minal aidin wal faidin sama-sama loh, pikir takobalon atau amin lah minimal. Takobalon amin gitu. Lama itu kita kembali ke suci, ke bersih gitu loh. Mbak hari kemenangan, menang. Nah sekarang ini logikanya, ikut lomba enggak, jadi panitia pun enggak. Lo kok pengen menang? Lah menang kok endi? Posok bodan. Wong sahur milu sahur, wong buka milu buka, awan-awan wong puasa de malah ngerok. Wong sahur milu sahur, wong buka milu buka, lewengi wong taraweh de malah dolanan gaple. Lah piye pengen milu entok
minal aidin wal faizin. Ya nggak bisa. Orang yang mendapatkan kembali atau kemenangan itu karena dia ikut berlomba minimal kita jadi harapan lah. Lomba orang itu pengen itu kemenangan atau hadiah. Oh dijujulin logikanya loh. Sholat ora diajak ngaji mau piye kok minta kok paling repot dhewe us online kelambi online kuwe arep lebaran minal aidin wal faizin ngaku sih di hadapan Allah enggak kayak gitu. Monggo saya cuma ngajak, jangan dianggap saya ngomongnya kasar, tapi itulah kenyataannya seperti itu kita bakal terjadinya. Mumpung kita masih ada waktu yang belum bisa kemarin kita lakukan, yuk kita lakukan. Nanti saya ngajak bener-bener aja, yuk nggak bisa berjamaah bareng-bareng, monggo sholat sunnah sendiri di rumah atau mungkin di musolanya masing-masing. Syukur-syukur bisa bareng-bareng. Kuncinya tadi itu, kalau bareng-bareng itu kita ngantuk, jadi ke bawah temennya, hilang ngantuknya. Tapi kalau sendirian ngantuk langsung geletak. Itu Pak. Saya juga belum bisa itu tadi. Kalau sholat di rumah sendirian boro-boro qobliyah ba'diyah sholat wajibnya pun pengennya cepat selesai. Kalau meneh kota ke subhanallah belum kilo yakin lah dengan la ilaha illallah satu sudah lah. Wis lah orang yang ngerti we pisan wae wis. Ya Allah, doa biasa disebut panjang-panjang serobana bilang. Amin wis. Ya, itu monggo saran-saran mumpung masih ada kesempatan malam-malam yang mulia itu kita manfaatkan untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kebersamaannya. Mudah-mudahan tahun depan takmir masjid, takmir mushola, makanya saya libatkan semua pengurus-pengurus ranting itu dari takmir masjid, takmir mushola. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa ngoprak-ngoprak, ayo besok ke sana, ayo besok ke sana, gitu loh Pak. Kita jadi calo aja, tapi makan, kayak almarhum Pak Umus, metro-metro dia orang makan, tapi pangkat itu bagian loh, pangkat itu ganjaran kalau dia orang ngajak kok, dijat aku, kok pangkalan, itu loh ikannya, itu calo, terus tahu pakai logika kami boleh, supaya kita paham, supaya kita bisa bareng-bareng. Enaknya lagi kalau bareng-bareng itu imam baca apa kita nggak bisa wes melu ngadeg nguri imam itu ruku baca kursul ikhlas ping 1 aku rak guru beri saja kursi 10 ben wes kalau padha pahala bodo wae baca tasbih subhanallah subhanallah kok cepet men imame biru sami Allah wes ben padha wae pahala enaknya gitu enaknya. Monggo mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita untuk lebih semangat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Paling ruginya orang ketika keluar Ramadan habis kita belum dapat ampunan. Nauzubillah min dzalik. Monggo kita akhiri dengan nanti doa Pak Sori nyuwun doane untuk mengakhiri di acara ini dari awal hingga akhir. Dari saya kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan dan saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.